Nah, ini adalah aplikasi PPDB online ya. Ini situs publik, alamat di jakarta.demo.syarpin.ppdb.com. Secara tampilan ya, ini tidak ada perbedaan dengan tahun lalu, masih sama ya. UI-nya, tampilannya, konsepnya masih sama. Dibagi menjadi 4 jenjang, ada SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Kemudian masing-masing jenjang ini ada jalurnya. Yang perbedaan signifikan dengan tahun lalu adalah di laman depan ini ada tombol ajuan akun di masing-masing jenjang. Ya, ada tombol ajuan akun di masing-masing jenjang. Karena kan sekarang pengajuan akunnya tidak lagi ke sekolah, tapi dilakukan online oleh calon peserta didik. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa pengajuan akunnya bukan di per jalur ya. Jadi siswanya tidak klik jalur dulu, kemudian pengajuan akun tidak, tapi langsung dilakukan di depan. Karena dia belum menentukan mau masuk ke jalur mana. Hanya untuk mendapatkan tiket utamanya saja. Ya. Ini, seperti ini ya, ada pop-up untuk pengajuan akun. Sebetulnya kan konsepnya sama dengan tahun lalu. Hanya saja tahun lalu ini diterapkan di situs operator. Ya, ada nomor peserta, sekolah asal, lulusan, tahun lulus, domisili, sama kan kayak tahun lalu ya, yang diinput oleh operator tuh ini. Nah, tahun ini diterapkan di situs publik dan diinput oleh calon peserta didik secara online. Ini untuk pengajuan akun. Nah, di tab selanjutnya di sini, ini ada cek verifikasi akun. Ya, cek verifikasi akun ini untuk mengetahui ya status verifikasi akun siswa yang bersangkutan. Jadi siswa nanti melakukan pengecekan secara berkala ya, dengan memasukkan nomor peserta dan token. Token ini didapat pada saat dia pengajuan akun. Jadi setelah pengajuan akun dia sudah dapat token, tapi token tersebut belum bisa diaktifasi. Ya, belum bisa digunakan login sebelum diverifikasi oleh admin dinas, sebelum di-approve atau disetujui oleh admin dinas atau operator dinas atau tim verifikator. Nah, jadi siswanya nanti bisa mengecek ya secara berkala statusnya itu apakah masih dalam proses pengajuan atau disetujui ataupun bahkan ditolak. Ditolak nanti dengan alasan apa? Misalkan ditolak oleh operator dinas, alasannya kartu keluarga misalkan fotonya kurang jelas atau tidak sesuai dengan data yang diinput dan sebagainya. Dan juga ada arahan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Baik, kembali lagi ke pengajuan akun. Ya, di sini ada inputan nomor peserta. Nomor peserta ini adalah nomor peserta ujian yang didapat dari DNT. Ya, kalau untuk calon dari DKI Jakarta, ya, kemudian dari luar DKI Jakarta juga bisa didapatkan dari sekolah asal. Kemudian ada asal sekolah, ada dalam provinsi, ada luar provinsi. Ya, kalau luar provinsi dia wajib mengisi provinsi sekolah, kemudian kabupaten kota dan sebagainya. Kemudian ada jenis lulusan, ada reguler, ada paket. Ini dibedakan ya, lulusan reguler dan paket, tahun lulusnya, tahun lulus berapa, kemudian domisilinya dia dari mana, dalam atau luar. Nah, inputan di awal ini nanti akan menentukan ke langkah selanjutnya. Yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan dia lulusannya dalam provinsi, maka nilai rapornya diambil otomatis dari sistem. Kalau luar provinsi, maka dia harus isi manual. Kalau domisilinya dalam provinsi, biodatanya otomatis dari sistem. Kalau luar provinsi, dia harus isi secara manual. Kan seperti itu. Baik, mohon izin saya praktekkan terlebih dahulu ya. Ini untuk masuk ke jenjang SMP. Nah, ketika dia lulusannya dalam provinsi, ya tahun ini, reguler tahun ini atau paket tahun ini, maka dia wajib mengisi nama lengkap, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tadi saya sampaikan, untuk lulusan dalam, dia tidak perlu mengunggah nilai rapor. Ya kan? Tidak perlu mengunggah sertifikat sekolah asal. Jadi input untuk dibaca oleh sistem. Kalau misalkan nama dan tanggal lahirnya sesuai dengan yang ada di database, dengan yang ada di DNT, ya, atau di dokumen
kepemilikan data hasil belajar, maka nanti akan diverifikasi otomatis oleh sistem. Oh betul bahwa yang mendaftarkan nomor peserta ini adalah si Fulan, misalkan seperti itu. Nah, maka dia tidak perlu unggah dokumen, tidak perlu melakukan verifikasi. Ya, seperti itu. Ini namanya, kemudian tanggal lahirnya. Nah, seperti ini. Ya, contoh saya ambil luar provinsi dulu. Lanjutkan. Maka akan muncul error. Pastikan Anda memasukkan jenis kelamin sama persis dengan yang tertera pada data hasil belajar. Nah, di sini kan harusnya dia jenis kelaminnya perempuan. Saya pilih laki-laki, maka muncul error. Atau saya pilih perempuan, dan namanya, ya saya ubah, misalkan, seperti ini. Nah, maka akan muncul error juga. Pastikan Anda memasukkan nama lengkap yang sama persis. Jadi, nama tanggal lahir jenis kelamin ini harus sama persis ya dengan yang ada di dokumen data hasil belajar ataupun PNT, ya, ataupun di database. Begitu juga dengan domisili. Kalau dia domisili dalam provinsi, maka muncul ya, isian NIK, nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Ini harus sama dengan NIK yang diinputkan oleh siswa. Ya, kalau beda, ya berarti artinya NIK tersebut bukan NIK dari siswa yang bersangkutan dan akan ditolak oleh sistem. Ini sudah otomatis. Nah, akan muncul juga seperti ini. Pastikan Anda memasukkan nama lengkap sesuai atau sama dengan di kartu keluarga. Karena kartu keluarga nanti acuannya ke database Dukcapil. Ya, itu. Ini lanjut. Nah, kalau sudah sesuai, dia bisa lanjut ke langkah kedua. Karena dia domisili dalam, ya sudah sesuai tadi datanya, maka biodatanya otomatis diambil dari database kependudukan atau dari Dukcapil. Dan karena dia lulusan sekolahnya dari DKI Jakarta, SDN Bangka 01 ya, di Jakarta Selatan, maka biodata siswanya dia otomatis muncul juga biodata siswanya secara otomatis, dan nilai akreditasi sekolahnya juga muncul otomatis, nilai rapornya juga muncul otomatis. Ya, jadi semua data diambil dari database. Klik lanjut. Ya, ini laman konfirmasi, muncul nilainya segala macam, nilai akreditasi, nilai rapor, ya, biodata siswa, seperti ini, info peserta. Kemudian seperti biasa, persetujuan pernyataan, kemudian lanjutkan. Nah, selesai. Dari step yang barusan saya perlihatkan, di situ tidak ada unggah dokumen, betul ya? Tidak ada unggah dokumen. Karena siswanya dia lulusan dalam DKI dan domisilinya pun dari dalam DKI. Artinya kartu keluarganya tidak perlu diunggah karena dia lulusan dalam domisili dalam, rapornya dan akreditasinya tidak perlu diunggah karena dia lulusan dalam, otomatis dari database. Setelah itu dia cetak pengajuan, ya, cetak pengajuan akun. Nah, di sini ya, di suratnya itu adalah tanda bukti registrasi akun, ya, bukan pengajuan akun tapi registrasi akun. Dia sudah berhasil daftar, dia dapat tokennya. Ya, ini dapat tokennya ya untuk registrasi akun. Nah, kemudian bagaimana untuk siswa lulusan luar atau domisili luar?
ya, saya samplingkan satu saja, ya, saya samplingkan satu saja, domisili luar dan lulusan luar. Ini nomor peserta, misalkan dia lulusan luar, ya, dia lulusannya nih lulusan luar. Dia sekolahnya misalkan di Depok, tapi dia orang Jakarta, misalkan seperti itu. Dia luar provinsi, ya, kemudian contoh dia dari Jawa Barat, ya, sekolahnya dia di Depok, lulusan tahun 2020. Nah, di sini kan dia tidak perlu mengisi nama dan tanggal lahir dan jenis kelamin, karena tidak ada yang perlu dipadankan, tidak perlu ada yang dicocokkan dengan database, karena database-nya nggak ada. Domisilinya, misalkan domisilinya dia dalam provinsi. Nah, ketika domisilinya dalam provinsi, maka dia mengisi biodata. Ya, ini dia mengisi biodata di sini, nicknya diisi, nama lengkap, tanggal lahir. Nantinya pada saat unggah dokumen, dia hanya mengunggah dokumen rapor, dokumen sekolah, karena dokumen kependudukannya sudah ada di database. Kecuali dia kalau misalkan luar provinsi juga, dia luar provinsi juga. Di sini kan tidak perlu mengisi biodata lagi. Tapi di langkah kedua di sini, semua data siswa mulai dari data sekolah, ya, biodata lulusan, sampai dengan alamat, di sini diisi manual, sampai dengan nilai diisi manual. Ya, saya contohkan. Nama sekolah, misalkan ya dia dari SDN 1 Depok, contoh misalkan. Ini nama, ya. Nah, ini provinsinya sampai dengan alamatnya diisi. Ya, semua diisi secara manual. Ini alamatnya diisi, kemudian ada nomor akte kelahiran, ya, ada nomor telepon di sini, ya. Kemudian ada nilai akreditasi. Nah, nilai akreditasi ini juga diisi manual, ya, sesuai dengan sertifikat akreditasi sekolah asal. Kemudian nilai rapornya juga diisi manual. Nilai rapor ini diisi rentang 10 sampai 100, ya, puluhan, bukan satuan. Ya. Misalkan saya isi. Nah, saya isi seperti ini, ya. Saya lanjut, akan muncul error di sini. Silakan pilih provinsi dan kota selain provinsi DKI Jakarta. Ya, silakan pilih provinsi dan kota selain DKI Jakarta. Kenapa? Dia kan tadi di depan, dia kan lulusan domisili luar. Ya, tapi dia coba-coba nih ngisi alamatnya adalah DKI Jakarta. Tujuannya misalkan, saya mau coba-coba agar bisa daftar ke jalur zonasi, misalkan. Jadi yang ngisi provinsi DKI Jakarta, maka akan ditolak. Ya, maka akan ditolak seperti ini. Dia harus mengisi domisili selain DKI Jakarta. Setelah itu kita lanjut. Muncul lagi error di sini. Nilai rapor bahasa Indonesia pada kelas 4 semester 1 minimal 10. Ya, minimal 10 karena rentang puluhan. Di sini saya isi 8. Saya isi. Lanjut. Nah, muncullah di sini unggahan dokumen. Cukup banyak unggahan dokumennya sesuai dengan kriteria siswa tersebut.
Ya mulai dari kartu keluarga karena dia domisili luar. Ya, kartu keluarga, kemudian akreditasi, kemudian juga ada surat pernyataan pertanggungjawaban, ya, sesuai dengan ketentuan bisnis. Kemudian juga nilai rapor per semester, nilai rapornya per semester, ya, bukan gelondongan ya, nilai rapornya per semester. Nah, di sini sudah dibatasi ya, sudah dibatasi bahwa maksimal yang diunggah itu adalah 1 mega, ya, 1 mega yang diunggah maksimal. Kemudian lanjut, kalau sudah, nah, baru muncul konfirmasi, setujui, lanjutkan. Nah, baru di sini muncul cetak tanda bukti ajuan. Nah, di sini kita bedakan ya, di sini kita bedakan. Kalau yang tadi domisili dalam lulusan dalam, tanda buktinya adalah registrasi akun. Tapi kalau dia kategori luar, salah satunya, ya contoh misalkan dia entah domisili luar atau lulusan luar, maka dia kan sifatnya unggah dokumen dan harus diverifikasi, maka di sini namanya pengajuan akun, ya bukan registrasi, pengajuan akun. Namanya pengajuan, mengajukan berarti harus ada proses persetujuan atau approval. Disitulah nanti pada saat siswa mengajukan akun ini masuk ke loker operator dinas pendidikan, ya seperti itu. Dan di sini ada nilai akreditasi, nilai rapor per semester ya, sampai dengan rata semester dan rata pelajaran. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah siswanya mengajukan akun, baru dia masuk ke lokernya admin dinas pendidikan di sini. Dia SMP. SMP di sini masuk nih ke loker operator dinas pendidikan. Ada di daftar ajuan di sini. Nah, ini atas nama Ajeng Rahayu tadi ya, sudah masuk di sini. Tinggal diverifikasi nanti oleh operator dinas. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa proses verifikasi outputnya itu ada dua, ya hasilnya ada dua. Dia disetujui, ya atau dia ditolak. Disetujui atau ditolak. Nah, kalau ditolak nanti muncul di sini alasannya apa. Maka tadi akan muncul ke status cek verifikasi siswa. Ditolak dengan alasan apa. Kalau disetujui, dia tinggal disetujui. Nanti ini dilakukan oleh operator dinas, ya, mengecek dokumen dari rapor semester 1 sampai terakhir. Ini dilakukan pengecekannya per mata pelajaran yang diinput oleh calon peserta didik. Per mata per semester. Ya, dokumen-dokumennya juga sama. Kartu keluarga, dan sebagainya. Kalau misalnya sudah sesuai, tinggal diverifikasi. Ya, seperti ini. Maka nanti calon peserta didik itu bisa langsung melakukan aktivasi akun. Ya, akunnya sudah bisa diaktifasi. Nah, barulah setelah siswa tersebut diverifikasi, nah, dia kan punya akun tuh. Nah, dia baru bisa milih jalur. Contoh misalkan, ya tadi anak luar DKI, lulusan luar, berarti saya memilih prestasi akademik luar DKI. Akan seperti itu. Nah, dia daftar, sama seperti tahun lalu ya di menu daftar, ini ada aktivasi dan login. Sesuai dengan urutan. Aktivasi dan login.
Nah, ini ada nomor peserta, ada token. Jadi tokennya ini kan tadi didapat pada saat pengajuan akun ya, bukan saat verifikasi. Tokennya didapat pada saat pengajuan akun, tapi hanya bisa diaktifasi setelah diverifikasi oleh operator dinas. Ini passwordnya. Jadi tokennya itu bersifat temporer dan harus diganti dengan password. Nah, seperti ini. Oke, siswanya login masuk ke dashboard siswa. Di sini masuk ke dashboard siswa. Ya. Ini untuk lulusan luar, jadi dia ada biodatanya segala macam. Dia tinggal pilih sekolah. Ini sama seperti tahun lalu. Ya, ketika dia sudah aktifasi, kalau aktifasi login dan pilih sekolah itu tidak ada perbedaan dengan tahun lalu. Pilih sekolah, kemudian misalkan pilihan 1, pilihan 2, lanjut untuk verifikasi peringatan, oke, dan seterusnya. Nah, ini juga sama ya, SMA, SMK pun sama. Ya, hanya saja kalau SMA dan SMK nanti di sini kan muncul peminatan pada saat pilih sekolah. Ya, di sini muncul peminatannya juga untuk memilih sekolah. Jadi prosesnya sama persis, tidak ada perbedaan sama sekali. Mulai dari proses pengajuan akun sampai dengan proses memilih sekolah. Nah, terus kemudian ya siswa tersebut dia mau masuk ke jalur zonasi nih, misalkan dia belum memilih di luar akademik luar DKI ya. Dia mau milih, saya mau coba ke jalur zonasi. Ya, masuk ke jalur zonasi, kemudian dia daftar. Nah, akan muncul error seperti ini. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik domisili dalam Provinsi DKI Jakarta. Dia nggak bisa masuk, diblokir. Karena dia tadi domisili luar. Atau dia mau ke afirmasi, misalkan sama, di afirmasi juga dia akan diblokir seperti ini. Ya, kecuali misalkan dia mau masuk ke jalur prestasi non akademik. Prestasi non akademik itu kan boleh domisili dalam, boleh domisili luar, boleh lulusan dalam, boleh lulusan luar. Yang membedakan ya dari kategori siswa tersebut adalah lulusan luar, kalau tidak salah ya, mau nanti versi, dia wajib peringkat 1 nasional ya. Kalau lulusan dalam dia boleh peringkat kabupaten kota atau provinsi, itu boleh. Nah, dia daftar ya di jalur prestasi non akademik, kemudian dia pilih sekolah. Nah, muncul di sini error ya, silahkan melakukan unggah berkas sertifikat piagam prestasi terlebih dahulu. Ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa untuk masuk ke jalur tertentu yang membutuhkan persyaratan khusus, contoh ini di prestasi non akademik, ini ada piagam prestasi, maka dia harus mengunggah piagam prestasi terlebih dahulu sebelum dia bisa memilih sekolah. Nah, jadi di sini di dashboard beda ya tadi, kalau di luar DKI, jadi prestasi akademik luar DKI, dia hanya ada pilih sekolah. Kalau di prestasi non akademik ya, atau misalkan di perpindahan tugas orang tua atau di inklusi untuk domisili dalam DKI, di sini ada unggah berkas. Ya, dia harus unggah berkas terlebih dahulu. Nah, di sini dia unggah berkas. Unggah berkasnya sama seperti tadi pada saat pengajuan akun. Nah, hanya saja di sini siswa sudah menentukan dia mau ke sekolah mana. Ya, dia menentukan tempat verifikasinya, dia mau verifikasi di sekolah mana, ya. Dan kemudian tempat verifikasi ini nantinya wajib menjadi pilihan pertama, ya. Wajib menjadi pilihan pertama pada saat siswa memilih sekolah. Contoh misalkan SMP Negeri 1, tempat verifikasinya di SMP Negeri 1 nih. Maka nanti untuk pilihan sekolahnya dia wajib memilih SMP Negeri 1. Ya, kenapa? Karena yang memverifikasikan SMP Negeri 1. Seperti itu. Nah, kemudian sertifikatnya diunggah. Ya, ini.
Ini sertifikatnya diunggah, kemudian dia unggah berkas. Nah, unggah berkas berhasil, ya unggah berkasnya berhasil, kemudian dia pilih sekolah. Nah, muncul lagi error. Silahkan menunggu berkas diverifikasi oleh operator sekolah atau admin sekolah. Kalau tadi errornya silahkan mengunggah berkas, sekarang blokirannya adalah silahkan menunggu berkas diverifikasi. Oleh siapa? Oleh operator sekolah. Oleh operator sekolah yang mana? Operator sekolah yang ditentukan oleh siswa. Tadi dia tempat verifikasinya adalah SMP Negeri 1. Ya, maka dia nanti unggahan ini akan masuk ke loker SMP Negeri 1. Begitupun dengan pindah tugas orang tua dan juga inklusi, misalkan seperti itu.